Baiklah, untuk mempersingkat waktu, nih kita mulai. Ijaz, itnab, dan musawah. Satu pertemuan seharusnya ini sebenarnya, ya, 3 bab yang satu sama lain saling berkaitan. Slide berikutnya, Pak. Ijaz secara harfiah singkat, sementara itnab artinya panjang. Lalu musawah seimbang, sama. Antara apa? Antara kalam dan makna. Kayak apa gambaran ketiganya itu? Pada contoh ini, ada orang bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" Terus dijawab, "Ahmad." Nah, itu singkat, namanya ijaz. Tapi kalau jawabannya, "Laqad razaqallahu ummi biwaladiha ismuhu Ahmad." Panjang apa enggak? Panjang. Tuh yang kayak begini namanya itnab. Panjang tapi maknanya dikit. Kalau ijaz pendek, maknanya banyak, gitu kurang lebih. Yang ketiga, Mas muka, jawabnya ismi Ahmad. Nah, ini ilustrasi gambaran tentang musawah antara lafaz dan makna sama, gitu kurang lebih. Slide berikutnya. Nomor 1, cerita Qabil Habil. Laim basabta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasiti yadiya ilaika litaktulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Si Qabil mau bunuh Habil. Padahal Habil lebih kuat loh. Lebih gagah. Terus Habil bilang, Laim basatta. Arti harfiahnya basatto madada. Madda. Jika engkau ulurkan kepadaku tanganmu untuk kamu membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepada engkau untuk membunuh engkau. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Udah, kita paham itu. Maksudnya, kalau engkau mau bunuh aku, ya aku pasrah. Udah segitu. Tapi ungkapannya panjang. Nah, terasa. Ini itnab. Itnab artinya banyak ungkapan, makna sedikit. Yang kedua kita bandingkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kebaikan apa saja yang kalian berikan, maka kalian dapati. Maksudnya balasannya di sisi Allah. Tuh pas. Lapasnya segitu, maknanya segitu. Lalu yang ketiga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga engkau mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Apa saja kan panjang itu ceritanya. Mau apa aja. Banyak kalau diurai. Tapi cukup diungkap dengan kata yang pendek. Tuh, ini gambaran sepintas dalam Al-Quran terkait mana ijaz, mana musawah, mana itnab. Gitu. Baru kemudian kacamata balaghah. Mana yang lebih bagus? Gitu. Semuanya bagus. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Lah, bagaimana bagusnya? Bagusnya adalah kesesuaian kalam dengan tuntutan situasi kondisi. Jadi balaghah
letaknya ada pada kesesuaian. Kalau bahasa teknisnya muqtadol hal. Kita berbicara di depan yang nampaknya perlu itnab. Itnab lebih bagus. Kita berbicara di depan orang yang nggak perlu lama. Perlunya ijaz atau musawah. Nah, seseorang pembicara atau mutakalim yang mampu menyesuaikan antara muqtadol hal dengan kalam, maka orang itu disebut baligh. Baligh. Kalamnya juga baligh. Orangnya juga baligh. Dari sekian kalam yang tak ada duanya, tak ada tandingannya baligh adalah Al-Quran. Betapapun di dalam Al-Quran seperti contoh ini ada kalam-kalam yang kategorinya itnab, secara keseluruhan Al-Quran 114 surat, 30 juz, itu kategorinya kalam paling ijaz. Paling ijaz. Coba bayangkan udah berapa abad itu. Nggak pernah diulur-ulur, nggak pernah ada yang harus dibuang. Nah, jadi terlepas dari itu, oh iya itu baligh Al-Quran, maka kemujizatannya paling substansial adalah balaghahnya. Karena dia kalam yang paling baligh. Contoh umpamanya, Allah hanya dengan satu ayat bisa bercerita dengan tentang al-muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Oh, itu tuntas, mencakup luar biasa panjangnya kalau diceritakan. Tapi cukup satu ayat. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya itu. Satu ayat itu. Baru kemudian ditambahin satu ayat berikutnya yaitu wal muhsonatu minan nisa. Haram juga tuh ditambahin. Gitu. Terus ayat yang tadi hurrimat alaikum ummahatukum diringkas lagi. Oh, ternyata ada 3 faktor. Pertama karena faktor darah. Yang kedua karena faktor susuan. Yang ketiga karena faktor besanan, musoharoh. Tuh, itu. Selesai itu semua. Udah. Nah, itu contoh kalam yang paling ijaz. Nah, berikutnya Pak Jamal. Cakupan ijaz, itnab, musawah. Ijaz, itnab, musawah. Cakupannya cuma 2. Pertama konsep, kedua macam-macam. Konsep dimaksud konsep ijaz. Apa itu ijaz? Konsep kedua dimaksud itnab. Apa itu itnab? Yang ketiga musawah. Apa itu musawah? Tuh, selesai. Yang kedua isinya macam-macam. Macam-macam ijaz, macam-macam itnab. Ini yang agak panjang itnab. Ijaz mah dikit. Musawah tidak ada macam-macamnya. Nah, nanti pasti akan bertanya bagaimana membedakannya, apa instrumen yang digunakan untuk untuk mendeteksi mengetahui ini ijaz, ini itnab, ini musawah. Nah, kita masuk ijaz sekarang. Slide berikutnya. Nah, kita fokus di ijaz. Tapi sebelum lanjut, kita ingin melihat fenomena di tengah masyarakat terkait dengan ijaz. Ijaz artinya singkat. Kalau dalam buku sastra, buku balaghah yang banyak kita ketahui, sudah diidentifikasi muqtadol hal, event di mana kalam harus ijaz. Apa itu? Khutbah Jumat.
Ada khotib lama panjang, itu mengundang komentar dari jamaah. Apalagi ketika mau mengantar jenazah, ada sambutan. Kita udah bisa membedakan ini orang tahu makom apa enggak. Lagi sambutan mengantar jenazah, terus buka bab fikih sholat jenazah. Jawab kan itu bukan tempatnya. Secara umum sesuatu yang bukan pada tempatnya juga ngeselin. Nah ini secara khusus terkait dengan saya beri ilustrasi banyak para khotib Jumat khususnya yang nggak perlu dilakukan. Contoh, di antara rukun khutbah itu hamdalah, lalu syahadat, lalu selawat, lalu ayat Quran, terus habis itu tausiah amma ba'du. Itu kan udah. Terus diulang lagi pakai bahasa Indonesia. Itu kan nggak perlu. Udah selesai amma ba'du, jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Lah kan tadi udah alhamdulillah, itu bersyukur. Ya dah. Mudah-mudahan salam sejahtera disampaikan kepada jadi panjang itu, dan itu dianggap nggak perlu, bukan pada tempatnya di situ itnab. Belum lagi terkait dengan isinya, ya. Sehingga panjangnya itu khutbah kalau diambil tema besarnya menjadi banyak tema. Nah, udah susah berhenti. Maka boleh jadi kemudian banyak orang tidak suka dengan khutbah kayak begitu. Ijaz. Belum lagi acara mengantar jenazah. Ini tokoh semuanya disuruh sambutan. Itu bukan makamnya. Nah, mudah-mudahan kita jadi tahu gitu ya. Oke, slide berikutnya, Pak. Kalau khutbah nikah termasuk yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Jangankan khutbah, doa saja kalau lagi resepsi kan ada doa itu. Masya Allah, kita suka menyaksikan panjang sepanjang-panjangnya itu doa. Nah kita masuk ijaz ini, cakupan ijaz. Cakupannya cuma dua, pertama konsep. Yang kedua anwa, macam-macam. Maksud konsep pengertian yaitu baik dari aspek bahasa maupun dari aspek istilah ya, terminologis. Slide berikutnya. Nah ini penelusuran morfologis kata ijaz. Ijaz itu mazid satu huruf. Kalau menelusuri ya harus mujarotnya dulu. Wajaza, wasola polanya, yajizu, wujuzan, wajiz, maujuz. Jiz sama dengan sil. Latasil, latajiz. Maujiz, maujiz, mijaz. Artinya singkat. Lalu di pola af'ala menjadi aujaza. Yujizu. Nah, ketemu tuh ijaz. Ausola, yusilu, isol. Jadi artinya menyingkat. Kemudian mujiz. Fa'ilnya. Mujaz, isim maf'ul. Aujiz. Tuh, fa'il amr. La tujiz. Mujaz. Mujaz, isim makan. Mujaz lagi, isim zaman. Perhatikan mujaz yang isim makan sama isim maf'ul itu sama polanya. Bahkan nanti bisa jadi masdar mimi. Kayak dulu pernah di kelas ada kata dalam Al-Quran fa'tazilun nisa fil mahid.
Mahid bisa masdar mimi, artinya menstruasi. Bisa isim makan, artinya tempatnya, tempat menstruasi. Bisa juga isim zaman. Ya, jauhi istri pada waktu. Gitu. Ya, itu dia penelusuran arti harfiah dari kata ijaz. Berikutnya, nah baru ini makna istilahi. Al-ijaz, nah ini ada lughatan juga. Lughatan ikhtisarul kalam, pendeknya kalam. Wa taklilu al-fazihi, sedikit lafaznya. Ma'ab balaghotih, tetap dia indah. Indah artinya proporsional antara kalam dengan makna. Nggak ada yang berlebihan. Yuqalu lughatan, ada ungkapan dalam bahasa aujazal kalam, failnya dia. Dia mengijaz kalam iza ja'alahu qasiran, yaitu apabila pendek. Yantahi min nutqihi bisur'ah, selesai mengucapkannya dengan cepat. Udah paham maksudnya? Pamannya lagi khutbah Jumat. Khutbah itu masuk kategori wajiz, yakni ijaz, kalau cepat selesai. Artinya poin-poinnya saja. Gitu. Maka khutbahnya bagus, ijaz. Jangan pula yang rukun nggak disebut karena mengejar ijaz, kan jadi nggak benar juga. Sehingga jadi viral, orang marah-marah, rukun khutbahnya saja nggak cukup. Wa yuqalu kalamun wajiz. Ada ungkapan kalam wajiz, ay khafif, ringan. Maksudnya nggak membosankan. Qasir, pendek. Wa yuqalu, nah ada juga nih, aujaza fi sholatihi. Bisa juga kata ijaz dihubungkan dengan kata sholat. Dia memendekkan sholatnya. Apa maksudnya? Idza khaffafaha, kalau dia meringankan. Apa maksudnya meringankan? Walam yutil fiha, tidak panjang. Tidak kebayang itu. Maka kalau bertindak jadi imam, mentang-mentang banyak hafalannya yang panjang-panjang. Tanpa harus memikirkan si makmum. Kalau di pesantren emang dalam konteks mendidik. Kembali ke konteks sholat, kalau berjamaah malah sunnahnya ringan. Kalau sendirian, tahajud umpamanya, atau bisa juga fardu, kebetulan sendirian di rumah silahkan. Mau Al-Baqarah kayak gitu. Tapi kembali kita sedang mempelajari tentang makna ijaz. Iya. Nah ini diambil tuh dari Al-Balaghah Al-Arabiyah. Ususuha wa ulumuha wa fununuha. Pengarangnya Abdurrahman Hasan Habannakah. Nama orang Maroko. Habannakah Al-Maidani. Ya, slide berikutnya Pak Jamal. Ijaz dalam hadis. Nah, dalam Al-Quran sejauh yang saya telusuri nggak ada. Di hadis ketemu tuh. Wafil hadis, dalam hadis, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah. Boleh berkata, boleh meminta, boleh bertanya. Apa kata dia? Izni wa aujiz. Tuh ada kata aujiz, aujaza. Izni, nasihati aku ya Rasulullah. Wa aujiz, dan singkat.
Oleh karena itu, kalau kata-kata hikmah yang penuh nasihat tuh singkat-singkat. Nggak ada kata hikmah panjang. Manjada wajada. Tuh dia pendek. Masuk kategori ijaz itu. Maknanya banyak. Mansobaro, zofaro. Tuh, ini. Demikian si rajul ini berkata kepada Rasulullah, "Izni wa aujiz." Nasihati aku ya Rasulullah. Pendek aja gitu kurang lebih. Apa maksudnya? Ai kulli kalaman khafifan qasiran. Katakan kepadaku dengan kata-kata yang ringan, pendek. Ahfazhu an kafihi. Aku akan jaga. Benar-benar itu darimu. Mau'izatan li. Sebagai nasihat. Ya, ada kata warwal Imam Ahmad bisanadihi an Abi Ayyub al-Ansori. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Ansori, orang Ansor. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabi, samain. Cuma dari jalur lain gitu kurang lebih. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idzni wa aujiz. Baru Nabi kasih nasihat. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Kalau engkau sholat, maka lakukanlah seperti sholat orang yang muwaddi', mengucapkan selamat tinggal. Dari kata haji wada. Tuh singkat nggak? Kan nggak pada paham, perlu dijelaskan. Setelah dijelaskan, oh panjang jadinya. Itu namanya ijaz. Kata muadi udah ijaz. Saya ulangi, apabila sholat, sholatnya seperti sholat orang yang meninggal, orang yang mengucapkan selamat tinggal. Ada haji, haji wada namanya. Maksudnya sholat orang yang mengucapkan selamat tinggal, kayak sholat terakhir. Habis itu nggak sholat lagi karena udah mati. Itu sholat selamat tinggal namanya. Sehingga ini dipakai sekali oleh Imam Syafi'i dalam nasihatnya. Bagaimana supaya sholat itu khusyuk. Banyak bla 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 bla. Yang terakhir yakin seyakin-yakinnya bahwa sholat yang lagi kita lakukan sholat yang terakhir. Bisa jadi yang terakhir pun nggak selesai. Harus gitu kan itu dorong musik. Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu qadan. Takalam ini ada takhfif, tatakalam. Dan jangan berbicara dengan pembicaraan di mana Anda minta maaf besok. Tuh. Pendek, tapi perlu penjelasan, jadinya ijaz. Apa maksudnya? Kita sholat nih. Yang pertama, sholat muwaddi selesai. Itu nasihatnya. Yang kedua, jangan sampai ada permintaan maaf. Mau habis sholat, apa mau besoknya, bahwa ada kesalahan dalam omongan. Apa maksudnya? Jaga benar-benar kalau ngomong jangan sampai pada salah. Udah seminggu baru teringat ada salah, terus minta maaf. Nah, jangan tuh, gitu kurang lebih. Bukan soal jangan minta maafnya, jangan sampai ngomong minta maaf karena ada omongan sebelumnya yang salah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga nasihatnya,
Wa ajmi'il iyas. Al-iyas, ini mas saya tambahin setelah saya coba cari apa iyas. Oh, al-khairat. Mimma fi aidin nas. Ajmi, gabungkan. Iyas, kebaikan. Dengan kebaikan yang sudah ada di tangan manusia. Kita bicara di depan jamaah kah atau beberapa orang, usahakan pembicaraan itu yang baru, yang orang belum tahu. Kalau yang orang udah tahu, nggak menambahkan kebaikan buat orang itu. Ya tidak? Real sekali itu. Ada penceramah umpamanya. Atau khotib. Khutbah. Pada bulan yang lalu dia juga khutbah. Diulang lagi. Apa komentar? Lah itu yang kemarin. Menambahkan kebaikan apa enggak? Enggak. Ya, bisa saja dia apologi, ya kan yang ngasih tahu yang belum tahu. Tuh, ajmi'il iyas, gabungkan yang baru, kebaikan yang baru dengan kebaikan yang sudah ada pada manusia. Itu. Nah, itu kan amat bergantung dengan kapasitas seseorang. Iya atau tidak? Kita kembali ke semula. Izni wa aujiz. Nasihati aku dan singkat. Objek saya mah kata aujiz. Objek kita kata aujiz. Yaitu dari aujaza ketemu ijaz dan ditelusuri dalam hadis ada. Tapi kalau Al-Quran nggak ada. Ya, slide berikutnya. Fawa'adar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menasehati bihadhil faqarat as-salas dengan 3 poin. Wa aujaza. Tuh, dia menasihatinya dengan ijaz. Aujaza yakni dengan ijaz. Ijaz. Ya, mudah-mudahan kebayang tuh makna konsep ijaz. Singkat ya. Jangan berulang. Itu kurang lebih. Iya, berikutnya nih. Nih ada ungkapan. Khairul kalam maka namu jazan. Ini memang saya menemukan lagi penelusuran dalam balaghah itu khairul kalam maka namu jazan. Sebaik-baik kalam adalah yang ijaz. Dan Al-Quran itu yang menurut kacamata kita panjang luar biasa lama mengkhatam itu ijaz. Untuk sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tuh, nggak mungkin ada perubahan. Itu ijaz. Cukup. Apalagi ada tafsir, entah Wafa Zuhaili atau siapa. Kalau diperes Al-Quran adanya di Fatihah. Fatihah diperes lagi, adanya di Bismillah. Bismillah diperes lagi, adanya di Bi. Tuh kan singkat itu. Bi. Orang yang sudah dekat dengan Allah, mau melakukan sesuatu, pasti dia baca Bismillah, Bismi, itu ya. Belum selesai baca Bismillah, sudah dikabul. Bahkan lebih ekstrim lagi, baru pengen. Udah ada. Ya. Karena dekatnya dengan Allah. Saya udah lama pengen banget. Tapi belum juga sampai. Kenapa? Karena saya masih jauh sama Allah. Nah, ungkapan yang kedua, khairul kalam maqalla wadalla. Tuh. Sebaik-baik kalam adalah yang sedikit dalam menunjuki, yaitu jelas. Tuh.
Ada orang ngomong ngalor ngidul, apa maksudnya? Ah, itu nggak bagus, tidak termasuk khair. Nah, paling tinggi lagi lisanul hal absoh min lisanil maqal. Mulutnya berkata manis, tapi sikapnya umpamanya jelek. Nah, orang akan melihat sikap. Ungkapan kayak begitu di alam Al-Quran itu ada itu. Ada orang kerjanya bohong mulu. Dia ngebohong lagi, ngebohong lagi, ngebohong lagi. Gitu kan. Maka ayat Al-Qurannya, afabihadzal hadisi yu'minun. Tuh, sindiran tinggi banget. Apa masih ada orang yang percaya sama omongan kayak begini? Akhirnya jejak digitalnya itu membuktikan. Dulu ngomong begini, faktanya begini. Dulu itu baru di dunia, jejak digital Allah jauh lebih canggih. Ya, nanti pasti akan diperlihatkan. Nah, yang kayak begitu jauh lebih kafir dari kafir. Iya, dia mengingkari, mengenyek Allah. Oke, slide berikutnya. Nah, baru kita ketemu secara terminologis. Al-ijaz huwa jam'ul ma'anil mutakasirah. Menghimpun banyak makna. Tahta lafzil qalil. Di bawah, di balik lafaz yang sedikit. Jadi makna adanya di balik lafaz. Ada bendera kuning, itu ada maknanya di balik bendera kuning. Gitu. Demikian juga huruf-huruf, kata-kata, kalimat dalam Al-Quran itu kan simbol. Ilmu ma'ani mengantarkan kita kepada makna. Dan ini disebutkan. Al-ijaz huwa jam'ul ma'anil mutakasirah. Menggabung makna yang banyak, menghimpun makna banyak. Tahtal lafzi itu di bawah lafaz. Dulu ilustrasi saya, hubungan lafaz sama makna, kayak kue ya. Kue lemeng ya. Bungkus pakai bambu. Dalamnya itu makna. Bambunya itu bahasa Arab. Kalau mau sampai ke makna, ya kita harus kupas. Kupasnya pakai ilmu. Karena bungkusnya bahasa Arab, maka ilmunya ya ilmu bahasa Arab. Gitu. Tahtal lafzil qalil ma'al ibanah wal ibsoh. Dengan catatan harus tetap ibanah wal ibsoh. Itu ungkapan lain yang maknanya menjaga pilar-pilar balaghah. Kata-katanya harus fasih. Struktur nahunya harus benar. Lalu penempatan kata, diksinya harus tepat. Maka kata-kata itu jadi jelas. Udah jelas, lalu fasih lagi disebutnya. Itu maksudnya ma'al ibanah wal ibsoh. Lalu definisi lain ini mah cuma penambahan saja dari kitab yang berbeda. Ditemukan al-ijaz kaunul kalam dalan ala ma'anin katsirah. Yaitu keadaan suatu kalam yang menunjukkan kepada banyak makna bi ibaratin qalilah. Dengan ungkapan yang sedikit. Duna ikhlal bil murad. Mudah dipaham. Duna ikhlal kalau diartikan duna tanpa. Ikhlal ada celah-celah. Celah-celah, udah kebayang. Celah-celah yang menghalangi kepada maksud. Ada orang ngomong. Ada contoh kalimat. Terdiri dari 10-15 kata. Terus pas sampai kata ke-7 memunculkan pertanyaan. Ini maksudnya apa ini? Gitu. Itu namanya ikhlal bir murad. Ini gara-gara ada kata ini nih. Jadi susah dipaham. Oke? Paham tuh ijaz ya. Mudah, singkat. Slide berikutnya, Pak. Nah, baru kita masuk kontennya. Ijaz ada 2.
Pertama, ijaz qasar. Qasar udah kita pelajari. Qasar yang kita pelajari sekarang ini, kata qasar bukan qasar yang sana. Kalau kasar sana adalah sistem ya. Kalau yang ini harfiah. Qasar pendek gitu. Terus yang kedua, ijaz, dia singkat karena ada yang dibuang. Maka jadi singkat. Pokoknya ada temannya mau diterkam singa di hutan. Lalu dia teriak, singa! Cuma satu kata. Tapi kalau dimunculkan kata yang nggak disebutnya jadi panjang. Karena dibuang maka jadi pendek. Ijaz. Namanya ijaz hazf. Nah, ada hazfu kalimah. Yang dibuang cuma satu kalimat, satu kata. Ada hazfu jumlah. Dibuang jumlahnya. Ada yang dibuang banyak jumlah. Namanya hazful jumal. Berikutnya Pak Jamal. Masuk kita ijazu qasrin. Apa itu? Jam'ul ma'anil mutakasirah. Menghimpun banyak makna. Tahtal lafzil qalil. Di bawah lafaz sedikit. Sedikit lafal. Bighairi hasfin. Tapi nggak ada yang dibuang. Al-Quran dalam konteks ini ijaz. Banyak kata yang harus dijelaskan. Maka ijaznya qasar. Pada saat yang sama ada ijaz karena banyak yang dibuang. Namanya ijaz hazf. Iya. Slide berikutnya Pak. Tuh, ini contoh. Innamal a'malu binniyat. Jangan lihat namanya. Sudah kita pelajari. Kalau sudut pandang kita innama qasar. Ya. Tapi kita melihat jumlah kata hubungannya dengan makna. Maka ini kategorinya jadi ijaz. Nggak ada yang dibuang. Namanya ijaz qasar. Udah ijaz, ijaznya qasar, lalu diungkapkan pakai uslub qasar lagi. Kan luar biasa itu. Nilai balaghahnya udah bertumpuk. Maka dari hadis yang innamal a'malu binniyat, kalau mau dijelaskan secara global, pekerjaan apa saja, tuh innamal a'mal. Pekerjaan apa saja. Maka dalam hidup ini mana yang bukan kerja? Orang tidur aja kerja. Kata orang Betawi, kerjaan tidur mulu nih. Jadi nggak ada nganggur. Terus tuh anak dibilang gitu, lama. Saya ini lagi kerja. Itu termasuk tergantung niat. Oke. Oleh karena itu yang dilihat oleh Allah hanya niat. Tuh kalau pendekatan innama qasar, hanya niat. Nanti boleh tanya. Ini kita belajar. Niatnya dulu apa? Nanti lihat. Kan belajar itu amal, kerja. Pergi haji. Tunggu dulu. Tidak serta-merta kemudian menjadi amal soleh. Niatnya apa dia pergi haji? Terus yang satunya ke Singapura. Tunggu dulu, jangan serta-merta lalu dianggap tidak ibadah. Lihat dulu niatnya. Itu demikian itu semua pekerjaan. Orang hijrah saja dilihat niatnya. Sehingga itu yang memunculkan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau hijrahnya ada yang ikut hijrah karena pengen perempuan yang dinikahi. Itu pemuda baru dapat calon. Ya. Terus Nabi mengumumkan hijrah. Si perempuan tuh bilang lagi mau diajak nikah. Boleh.
saya mau nikah sama kamu. Tapi kamu ikut hijrah dulu sama Nabi. Ikut dia hijrah. Maka disebut secara redaksional, paman kanat hijratuhu ila mra'atin yankihuha. Tuh. Disebut itu dia. Gitu. Ada juga yang hijrahnya enak. Kita dari sini nggak bawa apa-apa, soalnya ntar dapat tanah, dapat rumah. Dunia tuh. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat. Jadi tidak serta-merta kalau ke Mekah itu ibadah, kalau ke Singapura itu maksiat. Tunggu dulu apa niatnya. Bukan dilihat lahiriahnya. Masuk kategori innamal a'malu binniyat. Nomor 2, ala lahul khalqu wal amru. Ala, taukid, sungguh. Penciptaan dan pengaturan segala urusan hanya lahu. Ini sama kasusnya sama yang pertama. Dari kategori jumlah kata, hubungannya dengan makna, maka ini ungkapan ijaz. Lalu menjadi bertumpuk. Ada kosor lagi, yaitu takdim mahakuhu takhir lahu. Khobar. Khalqu wal amru. Tada. Nah ini kan struktur kosor. Yang pertama pakai nama. Jadi luar biasa singkatnya. Pada kata al-khalqu yang cuma satu kata, itu kan mencakup semua ciptaannya. Langit, bumi, antara langit dan bumi, yang di dalam bumi, yang kelihatan, yang enggak. Kan yang menciptakan siapa? Allah. Termasuk corona tuh masuk di situ khalqu. Wal amru diurus semuanya. Diurus. Amru umpamanya kita dekatkan lewat perintah. Matahari terbit pagi di timur itu kan atas nama perintah. Terus terbenam. Perintah. Terus bergeser. Perintah. Semua. Si corona diperintah apa enggak? Perintah. Jadi sedikit lafaznya, banyak maknanya. Yang ketiga, hadis Nabi ad-da'if amirur rakbi. Ada kafilah mau bepergian. Terus mohon izin kepada Nabi. Nabi itu kasih saran, kasih nasihat. Iya nggak apa-apa berangkat. Terus dia bilang, ad-da'if, yang lemah, yang udah sepuh. Amirur rakbi. Amir, artinya pimpinan. Rakbi kafilah. Tuh, yang lemah jadi pimpinan. Singkat, padat. Buktinya nggak dipaham, maka harus dijelaskan. Penjelasan menjadi banyak makna. Tuh. Ad-dhaif, amir. Kita motor umpamanya nih rombongan. Ya, 1 bis, 2 bis, 3 bis. Siapa yang jadi pimpinan? Kalau atas Nabi ini yang tua. Yang udah jompo. Yang sebentar-sebentar kencing. Bukan yang muda. Kalau yang muda nanti akan menyiksa yang sepuh, yang tua. Itu. Oh, ternyata hikmahnya tinggi. Sebab kalau orang tua sebentar-bentar pengen istirahat. Kalau dia bilang istirahat, itu harus taat. Karena dia pemimpin. Itu kandungannya. Coba kalau pemimpinnya yang muda. Ada yang pengen istirahat. Toh dia pemimpin. Terus, jangan berhenti. Terus, jangan berhenti dikit lagi. Berhenti lama. Ntar nyari parkiran ini segala macam. Iya atau tidak? Tuh gitu. Diungkap dengan yang singkat, tapi maknanya belum lagi aspek lain bahwa yang ad-dhaif identik sama yang tua. Kalau yang tua itu udah duluan makan asam garamnya. Ada contoh yang lain Pak Jamal setelahnya. Ini cuplikan dari ayat Al-Quran. Nomor 1, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Artinya, sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah.
Bukan cuma berkata, Rabbunallah. Ntar ketemu orang, Rabbunallah. Ntar Rabbunallah, dikit-dikit Rabbun. Bukan begitu. Kan perlu penjelasan, uraian panjang. Maka disebut singkat. Yaitu orang yang melakukan aktivitasnya dilakukan karena Allah. Itu dia yang dimaksud. Innalladzina qalu rabbunallah. Itu kan panjang itu jadi. Dia mau ke kantor, lillah. Dia mau ke pasar, lillah. Semuanya lillah. Kalau udah lillah, nggak ada lagi pertanyaan. Bagaimana kalau bertentangan dengan syariat? Itu mah udah bukan lillah namanya. Habis itu semua istaqomah. Istiqomah. Istiqomah. Istiqomah insya Allah paham ya. Saya nggak enak nerangin lagi. Cuma dari segi sorob saja. Koma. Berdiri. Koma berdiri. Kalau saya lagi ngajar di kelas berdiri. Itu namanya koma. Tapi kalau berdirinya kayak pasukan pengibar bendera, tentara, itu namanya akoma. Menegakkan. Dan itu yang dipakai saat Allah menyuruh kita mengerjakan sholat. Akimu. Maka diartikan tegakkan. Tegakkan tiang bendera selalu berdiri. Jangan sampai doyong. Demikian juga terkait dengan sholat. Jangan zuhur sholat, asar enggak. Nah miring itu. Maghrib sholat. Tegak. Asar isya enggak. Doyong lagi. Tuh. Maka yang terkandung pada kata akim harus tegak. Apalagi ditambah dengan yang lain. Ditambahin alif sinta. Istaqomu, nggak pernah miring. Pokoknya si A sholat duha, dia udah istiqomah. Nggak pernah nggak sholat istiqomah. Terus nggak pernah sholat. Nah, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu sendiri adalah ma'unah. Nah, jangan salah paham kata ma'unah. Sehingga Ibnu Juzai berkata, al-istiqomatu ainul ma'unah. Nggak bisa dia begitu kalau bukan ma'unah. Oleh karena itu ma'unah usaha. Ya. Kita nih Zoom. Istiqomah apa enggak? Istiqomah. Jangan dikira karena faktor sehat. Jangan dikira karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tapi itu adalah ma'unah. Proses ma'unahnya. Iya. Nomor 2. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut itu singkat. Tidak takut ketimpa gunung. Kalau orang beriman. Karena gunung pada berterbangan. Tidak takut ketimpa tsunami. Tidak takut kepada batu yang dilempar oleh gunung saat kiamat. Pokoknya nggak takut gitu. Dan tidak sedih. Harta yang dulu pernah hilang karena musibah, karena dia meninggal, dia nggak sedih. Kenapa? Karena nanti diganti di surga. Rumah dikasih, mobil dikasih, kebun dikasih, pohonan ada buah-buahan. Apaan yang harus disedihkan? Gitu kurang. Kan diuraikan panjang itu. Demikian gambaran ijaz. Nomor 3, walahumul amnu wahum muhtadun. Mereka memiliki rasa aman. Aman dari apa saja? Hampir mirip. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu maksudnya surga. Walahumul amnu, mereka memiliki rasa aman. Aman. Aminah. Aman. Udah kebayang aman. Rasa aman. Umpamanya mau pulang kampung lebaran. Mobilnya bagus.
sehat, habis diservis, uangnya banyak, bekal di perjalanan, andai kata macet, kita nggak usah cari penginapan, umpamanya udah penuh, kita bisa kelar tenda. Pertanyaan, aman apa enggak? Aman, apa buktinya? Berani pulang, berani. Kenapa? Muncul rasa aman. Muncul rasa aman. Sesuatu yang bisa memunculkan rasa aman pada diri kita nggak ada yang lain kecuali iman. Iman. Kalau timbang muncul rasa aman karena takut macet di tengah jalan, kehabisan air minum kita, itu mah kecil. Itu mah kecil. Kan paling bertahan sehari, 2 hari, 3 hari udah habis. Udah muncul nggak aman. Ya, lebih dari itu tidak amannya masih disangsikan. Atau amannya masih disangsikan ketika masuk ke kehidupan akhirat. Tapi kalau iman bermula dari kata amina di pola af'ala amana yu'minu, iman sesuatu yang membuat kita menjadi aman, yaitu iman. Mati saja itu juga membuat aman. Gunung udah meletus, tinggal di lereng gunung, udah siaga 1, awan panas sudah mengepung. Maka orang beriman tenang. Kenapa? Nggak ada artinya dia kalau nggak tenang, itu iman. Nggak ada artinya itu iman kalau dia nggak tenang. Kebayang kayak begitu. Aman. Nabi Ibrahim aja udah ditaruh di katapel yang gede, mau dilempar ke api, karena kalau pakai tangan dibandring itu dilempar nggak sampai. Pakai katapel, tarik. Nah dia tenang aja, masih aman. Ngapain mikirin? Itu hakikat iman yang sebenarnya. Iya. Dan itu makna yang dikandung oleh kata. Namanya aminah, namanya amanah yu'minu iman. Lalu ayat ini berbunyi walahumul amnu. Memiliki rasa aman dari berbagai macam yang membuat kita tidak aman. Dan membuat kita tidak aman itu adalah ujian. Ujian terhadap apa? Terhadap keimanan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, orang beriman pasti dia sabar. Maka yang sabar bagi orang yang beriman ditutup ayatnya wabasyiris sabirin. Ya, wahum muhtadun. Mereka nggak mungkin mencapai rasa aman kayak begitu kalau nggak mendapatkan hidayah. Tuh, ya, selesai nomor 4 sekarang. Aufu bil uqud. Pendek. Uqud artinya janji. Akad transaksi janji. Dalam hidup ini mana yang bukan janji? Janji pertama, alastu birabbikum. Oh, janji. Kita semua manusia udah jawab. Bala, syahidna. Iya, kamu Tuhan. Janji. Terus lahir ke dunia membawa fitrah. Fitrah apa isinya? Janji. Yaitu iman kepada Allah. Terus balik. Janji lagi. Kalau azan berkumandang sholat, iya, janji. Asar, iya, zuhur, iya. Terus semuanya janji. Kalau punya harta, ada kelebihan, udah janji sama Allah. 2,5%. Selain itu juga ada janji, namanya infak sunnah. Sedekah. Itu terkait harta. Nanti datang Ramadan janji, mau puasa. Gitu. Kalau udah ngantuk, jangan mencelakakan dirimu. Janji juga tidur. Bangun tidur dikasih segar, janji beraktivitas. Nah itu penuhi. Kan urayanya banyak janji. Maka janji dalam Al-Quran bahasa lainnya ahdun. Innal ahda kana mas'ula. Lalu dari kata ahida.
Ahdun, ahdan. Terus tempat janji ma'had. Nah, ma'had LBIQ tempat janji. Pesantren ma'had janji, janji mau belajar. Si guru janji mau ngajar. Tuh. Si pengurus janji mau membantu administrasi dan seterusnya. Oh, panjang. Mana aufu bil uqud. Ya, sempurnakan janji. Apalagi hutang piutang. Janji juga. Iya, nomor 4 fiha matastahil anfus. Wa apa itu? Wa talazzul a'yun. Di dalam surga ada apa saja yang diinginkan oleh diri, jiwa, nafsu dan enak dipandang. Talazzul zat, a'yun mata, enak dipandang. Bunga-bunga, kebun, taman, sungai kecil mengalir, yang dalam batas hayalan kita. Tapi Al-Quran lebih dari itu, nanti ada sungai susu isinya. Itu sungainya terbuat dari emas, pinggirannya perak. Di pinggiran sungai itu ada kerikil-kerikil. Kerikil-kerikilnya berlian, bintang. Susah dah, bayangin, memang enak. Nomor 6, wal fulka tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kata ijaznya pada ma yanfa'un nas. Fulka kapal berlayar di atas laut. Dari kata kapal saja mulai dari perahu sampan orang ambil ikan termasuk yang bermanfaat. Tapi kemudian sudah besar mengangkut niaga, bahkan barang tambang, minyak, tuh tijarah, berbagai macam tijarah bisa dilakukan karena ada laut yang ditundukkan. Nah, itu bagian dari tanda-tanda kebesaran. 7 fasda bima tu'mar. Fasda, lakukanlah apa yang diperintah. Apa saja? Banyak sekali yang diperintah. Ya, termasuk dakwah. 8 laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, contoh-contoh ini saya ambil dari buku Balaghah ketika saya harus mencari contoh ijaz dalam Al-Qur'an. Ya Allah a'lam bishawab. Slide berikutnya, Pak. Ini dari ada dari hadis, ada kata-kata para sahabat yang masuk kategori ijaz. Diambil dari buku itu tuh. Nama bukunya sebelah kiri, Al-Ijaz wal Ijaz. Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail As-Sa'alibi. Iya. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi. Jadi tipu daya, makar itu tak menimpa. Makar jelek tak menimpa kecuali kepada yang punya makar, si pelaku. Nih dalam konteks demo sekarang, ada aktor intelektual. Pasti nanti akan menimpa dia. Kalau dijelaskan panjang. Innama bagyukum ala anfusikum. Bagyu artinya bago, melampaui batas. Pasti akibatnya akan kepada orang yang kepada si pelaku. Nomor 3, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa tergadai dengan apa yang dia milikinya. Tergadai. Oh, maksudnya. Kita belajar di LBIQ normal. Selesai pulang. Sampai stasiun karet, sampai di perjalanan mana saja. Ingat, HP ketinggalan. Pertanyaan, balik apa enggak? Balik. Putar jalan. Tuh. Itu namanya tergadai. Nah, itu namanya kullu nafsin rahinah. Ya, bima kasabah. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada itu pasti binasa. Yang ada kan banyak banget. Itu dia ijaz.
Jam'ul ma'anil mutakatsirah. Tatah lafzil qalil gitu. Iya, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya mati. Bukan cuma orang, ini bukan cuma cerita tentang manusia, malaikatnya mati. Jin mati enggak? Mati. Apalagi pohonan, itu virus mati. 6. Likulli naba mustaqor. Nah ini sama maknanya dengan likulli makom makol. Walikulli makol makom. Ini likulli naba artinya berita, omongan, kalam, mustaqor. Ada tempatnya. Ya, masing-masing ada tempatnya. Jangan undangan maulid ceritanya Mi'raj. Undangan Mi'raj ceritanya nuzulul Quran. Itu kurang lebih bayangannya. Iya. 7. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Tuh, semuanya beramal bekerja sesuai dengan profesinya. Iya. Bab ada lagi firman i'malu ala makanatikum. Bekerjalah sesuai dengan profesinya. Nah, profesinya bukan demo. Dilawan emang orang yang profesinya demo, merusak, memprovokasi. Yang nggak ada istilah menang kalau umpamanya kita pakai logika gitu. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, masuk nih ijazah hasfin dikit lagi ya. Ijazah yang dengan membuang. Apa itu definisinya? Jam'ul ma'anil mutakasirah, menghimpun banyak makna, bisa babi hasfin karena ada yang dibuang. Imma bihasfil kalimah, ada kalanya buang kalimat satu kata. Wa imma bihasfil jumlah, membuang satu jumlah. Ada juga membuang banyak jumlah. Berikutnya, Pak. Tuh, ini tadi kesimpulan definisi tadi. Buang kalimat, buang jumlah, buang banyak jumlah. Slide berikutnya. Nih, contoh. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Tuhanmu. Masa Tuhan datang? Nggak masuk di akal. Dia kan bukan fisik. Oh, ada kata yang dibuang. Ja'a amru. Perintah yang datang. Dalam konteks kita juga begitu. Dalam konteks kita. Datang perintah. Tuh, ini nggak disebut. Bahasa lainnya dibuang. Dan yang dibuang satu kata. Makanya hazful kalimah. Ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ini cerita padang mahsyar. Udah dikumpulin. Malaikat semua banyaknya nggak kehitung. Bayangin tuh padang mahsyar. Baru datang Tuhan. Oh, bukan Tuhan yang datang. Dalam kondisi seperti itu juga, secara teologis Tuhan nggak bisa dilihat. Nggak bisa dibayangkan, diserupakan dengan apa saja. Maka harus dimaknai dengan amru rabbika. Nah, kalau kemarin seperti Pak Yahya angkat persoalan zohiriyah, lah kalau menurut dia mah datang jelek. Ada tangannya, ada kakinya, ada wajahnya, ada matanya, ada betisnya. Gitu. Oh, itu mengerikan kalau baca konsep teologi dia. Pak Yahya bisa lihat atau yang lain juga di Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Iya. Imam Syahrastani. Tuh, iya. Contoh nomor 2, buang kata ini akaltul mauza, jumlah ini wal qahwah. Saya makan pisang dan kopi. Masuk kopi dimakan. Oh, kopi mah diminum. Oh, kalau gitu ada jumlah yang dibuang. Wasyaribtu. Jadi kalau dilengkapi akaltul mauza wasyaribtul qahwah. Itu pas. Kalau pas kayak begitu namanya musawah. Nggak usah disebut. Karena ada wawu. Fungsi wawu atof itu memang menyingkat. Kacamata balaghah, oh jadilah ijaz. Nah, ini banyak jumlah nih dibuang. Cerita Nabi Musa. Fasaqalahuma.
Dia memberi minum, bantu maksudnya kepada bapaknya, anak Nabi Shu'aib. Summa tawalla. Habis itu ila zili, dia berteduh. Pohon sebelahnya itu. Faqala, lalu si Musa berkata, Rabbi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini ngomong Nabi Musa sebenarnya di dalam hati. Bukan dengar. Kasih tahu ke kita enak. Wahai Tuhanku, terhadap apa yang pernah Engkau berikan kepadaku, yaitu waktu di istana Fir'aun, berupa kebaikan, fakir, aku butuh. Aku lari coba. Dari Fir'aun, Mesir, sampai di Madian, itu kan nggak bawa bekal dia. Habis ngasih minum, terus berteduh di pinggir, di bawah pohon, teringat sana. Muncul dalam hatinya. Gitu. Faja'athu ihdahuma. Ayat berikutnya, terus datang salah satu dari dua putrinya, tamshi alastihya, mendekati Nabi Musa jalan malu-malu. Qalat, dia berkata, inna abiyan uka, ayah memanggilmu, lihat ziyaka, untuk memberi upah, masakai talana, karena engkau telah memberi minum, membantu memberi minum kepada kami. Falamma ja'ahu, setelah dia datang, Nabi Musa kepada bapaknya, waqassa alaihi al-qasas, dia ceritain kenapa bisa ada di situ, tadinya di Mesir. Qala, terus si Nabi Shu'aib berkata, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin. Engkau selamat dari kaum yang zalim. Nah, terkait ayat tuh yang dicetak merah itu yang dibuang. Enggak disebut. Karena kalau disebut kepanjangan, enggak jadi ijaz. Nabi Musa memberi minum. Habis itu kan tuh si anak berdua pulang, fazahabata ila abihima. Terus pulang kepada ke bapaknya. Wakosota. Tuh banyak jumlah tuh. Pertama zahabata, kedua kosota, dia ceritain. Maka min amri Musa, terkait dengan Musa. Fa'arsala ilaihi, kemudian bapaknya mengutus kepada Nabi Musa. Baru ayatnya faja'athu. Tuh gitu. Ada yang terbuat. Nah, kalau diperhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir kah, yang lainkah, kan berusaha menjelaskan, yaitu memunculkan kata, kalimat, beberapa kalimat yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan kalau dimunculkan menjadi mudah dipaham bagi kita sebagai konsumen. Iya, itulah contoh ijaz hazf. Oh, udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai.